Halo guys, balik lagi sama gue Andrew yang dari Wear.id atau Wear in Asia. Di product battle kali ini mungkin ini adalah product battle yang lu tunggu-tunggu karena lu penasaran apa sih bedanya DJI Osmo 5 atau DJI Osmo Mobile 5 dengan pendahulunya, yaitu si DJI Osmo Mobile 4, DJI Osmo Mobile 3, dan bahkan DJI Osmo Mobile 2. Mungkin ini menjadi battle yang paling komprehensif yang bakal lu bisa dapet di channel ini. Pengen tahu selengkapnya? Check it out. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya biar travelers gak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Oke, sekarang gue mau ngomongin secara tampak luar, desain, dan pertama-tama beratnya dulu ya. Beratnya si Osmo Mobile 5 itu menjadi yang paling enteng, karena lu bisa lihat ya secara fisik juga bentuknya juga lebih kayak pipih, lebih kurus dibandingkan dengan si pendahulunya yang kayak pastol, yaitu si Osmo Mobile 4 dan Osmo Mobile 3 yang basically kalau secara desain tuh bentuknya sama kayak mirip-mirip kayak pastol, dan apalagi si Osmo Mobile 2. Nah, sehingga implikasinya kalau misalnya lu mau masukin ke pocket atau ke tas kecil, itu tentunya si Osmo Mobile 5 yang terbaru ini jadi lebih mudah. Lu bisa lihat ya, gue coba masukin di jaket biar lu kebayang. Itu si Osmo Mobile 5 paling gampang dimasukinnya gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya si Osmo Mobile 4, Osmo Mobile 3 ya masih bisa lah. Yang paling udah impossible lu bisa lihat yaitu si pas gue mau masukin si Osmo Mobile 2, basically itu udah impossible. Karena kenapa? Folding system. Nah, sekarang kita ngomongin terkait folding systemnya. Nah, gue kasih lihat nih di mana folding systemnya si Osmo Mobile yang kelima udah kayak sedikit berbeda dibandingkan dengan si yang pendahulunya, yang si Osmo Mobile 4 dan 3 yang bentuknya masih sama kayak pastol. Nah, dan kalau misalnya di apalagi di Osmo Mobile 2, folding systemnya itu menurut gue sangat belum sempurna ya, sehingga outputnya juga kayak ribet kalau mau dimasukin. Akhirannya kalau misalnya kita mau bawa jadi kayak mikir dua kali gitu. Nah, makanya si Osmo Mobile 5 ini secara form factor udah kayak nyaman banget kalau misalnya lu mau masukin ke kantong. Tapi tentunya jangan di kantong yang sangat menghimpit ya, karena namanya juga gimbal, dia punya kerentanan untuk patah kalau tertekan terlalu kencang gitu ya. Basically secara fold dan unfoldnya gue ngerasa lebih nyaman di Osmo Mobile 5 yang terbaru. Dan gue mau kasih tahu perbedaan clamp system dari Osmo Mobile yang Osmo Mobile terbaru dan sampai ke yang dulu. Jadi lu bisa kebayang kayak perkembangannya itu bikin makin praktis atau enggak. Kalau menurut gue, semenjak ada Osmo Mobile 4 yang menggunakan clamp systemnya yang itu berdasarkan magnet, itu jauh lebih mudah. Dimana kalau misalnya lu mau tempel handphone seperti ini tuh, lu tinggal pasang ininya yang lu dapet dari DJI, ini kayak semacam clampnya, dan ini dari magnet. Dan tenang aja, banyak yang suka nanya di IG itu kayak, oh magnetnya ini akan merusak iPhone lu atau smartphone lu nggak? Berdasarkan pengalaman gue sering pakai ini, nggak ada masalah sih gitu. Dan saat lu pengen pakai atau nggak tempelkan clamp ini langsung ke Osmo Mobile-nya, ya tinggal lu lihat di sini ada titik putih ini tinggal disandingkan dengan titik putih yang ada di salah satu tangannya dari si gimbal, tinggal dicocokin dan that's it gitu. Begitu juga dengan pendahulunya, sebenarnya ini udah sama aja. Dan ini keras loh, jadi kayak nggak usah takut kayak bakal copot atau gimana, dan that's it. Dan lu nggak akan kehilangan momen karena lu tinggal snap, itu cepet banget untuk lu mulai langsung untuk merekam gitu. Nah, kita bandingkan dengan pendahulunya yang menurut gue masih agak ribet. Oke, nah itu tadi yang udah masa dimana sudah menggunakan magnetic clamp system, dimana itu diadopsi semenjak Osmo Mobile 4 dan yang sekarang Osmo Mobile 5. Nah, gue mau kasih lihat kayak perkembangannya, dimana sih pas di Osmo Mobile 3 itu dia masih menggunakan kayak capitan seperti ini gitu. Dan kenapa menurut gue ini agak masih sedikit kurang convenient, karena lu akhirnya harus kayak ngebalancein lagi gitu loh. Kayak setiap kali mau pakai handphonenya di Osmo Mobile-nya tuh lo harus kayak balancein layak kayak gimbal pada umumnya gitu. Sedangkan kalau lo udah pakai yang magnet, itu kan biasanya kalau orang udah punya Osmo Mobile, kalau gua sih selalu menempel, jadi tinggal kayak snap aja gitu. Jadi kan udah cukup sekali di ketengahin magnetnya deket handphone lu, dan itu tinggal di snap, tinggal di samain lah titiknya seperti itu. Sedangkan kalau misalnya yang masih capit seperti ini modelnya, tentunya ya akan kayak kalau misalnya lu balancingnya nggak rapi, akan dia godek-godek atau nggak balance seperti itu. Nah, apalagi gue juga udah lama juga pakai si Osmo Mobile 2.
sama, itu clamp sistemnya masih ya capit lah ya tentunya, apalagi karena kan si Mobile 3 aja masih capit. Yang ribetnya lagi itu kalau misalnya dari 3 sampai 5 untuk beralih dari portrait ke landscape itu tinggal pencet semacam ini nih. Gua kasih contoh. Oke, ini portrait ya. Tinggal double tap. Itu dia langsung jadi landscape lagi. Itu udah semenjak si Osmo Mobile 3 all the way to sampai yang paling baru yaitu Osmo Mobile 5. Nah, gimana dengan yang si Osmo Mobile 2? Dulu itu sering banget gue hilang momen cuman karena gue mau pindah dari landscape ke portrait. Kenapa? Karena caranya hassle banget. Lo bisa nilai sendiri, gue kasih lihat. Jadi lo harus putar dulu belakangnya knobnya. Mungkin lo udah pernah lihat ini di video gue sebelumnya. Oke, biasanya gue akan lepasin dulu. Nah, gue akan bisa lihat ya, bayangin kayak berapa detik atau waktu yang harus gue spend untuk gue pindahin cuman dari landscape ke portrait, dan baru gue capit di sini. Gitu. Dan bahkan karena ini masih sistemnya capit, gue masih musik ngebalancein. Jadi kayak kalau menurut gue secara desain si Osmo Mobile ini tuh dari masa ke masa memang makin membaik menurut gua. Dari yang seribet ini di Osmo Mobile 2 yang bikin gua miss a lot of moment saat gua bikin konten, sampai si Osmo Mobile 3 yang kalau misalnya mau landscape portrait tuh semakin gampang gitu, all the way tuh yang paling baru yaitu si Osmo Mobile 5. Oke, sekarang gua mau ngomongin fitur yang terbaru yang tidak dimiliki oleh si Osmo Mobile 4 ke bawah sampai yang kedua itu, tapi hanya ada di Osmo Mobile 5 tentulah ya, karena ini yang terbaru, yaitu secara desain adanya built-in extension rod. Maksudnya built-in karena biasanya tuh kalau tongsis atau extension rod itu kan biasanya ada di bawah sini ya, di bagian bawah. Sedangkan kalau di Osmo Mobile 5 atau Om 5 ini built-in, ada di lehernya, tinggal lu tarik seperti ini. Dan lehernya itu bagian atasnya tuh bisa dinaik turunin. Nah, efeknya ya tentunya pertama secara framing dengan adanya extension rod, jarak antara kamera dengan lu sebagai subjek itu kan semakin jauh. Jadi kayak gambar atau frame lu itu nggak terlalu ngezoom in gitu. Jadi ada kayak lebih banyak ruang yang bisa lu ceritakan dalam video lu gitu. Dan keunggulannya apalagi kalau punya extension rod, terutama buat gua yang suka bikin konten yang sifatnya adventure ataupun lari. Misalnya contoh kalau lari, kan kadang gue mau bikin video di mana gue merekam gerakan kaki gue, apalagi kalau misalnya gue lagi nge-review sepatu, gue mau kasih lihat sepatu dan bergerak, itu kan harus ke bawah ya, seperti ini lo mungkin bisa lihat gue pegang. Dan biasanya tuh kalau misalnya tidak ada extension rod yang built-in ini, gue akhirannya agak kesulitan di mana gue harus lebih bungkuk untuk mendapatkan low angle semacam itu. Nah, begitu juga dengan high angle akan bisa di-achieve dengan jauh lebih mudah karena ini udah menggunakan si extension rod yang built-in, dan semua fitur extension ini itu tidak bikin kontrolnya ribet. Maksudnya apa? Karena dia udah ada di leher, dimana kalau misalnya ada di leher kan gue dekat dengan si toggle-nya. Gue bukan pegang, kalau di buntut kan gue akan megangnya seperti ini di bagian bawah sini, dan akhirannya untuk untuk mengontrolnya agak sulit karena toggle-nya, tombol record-nya itu semuanya di atas gitu. Akhirannya gue mesti pegang dulu, terus kayak ngeriset-riset lagi. Akhirannya agak hassle menurut gue. Sedangkan kalau dengan adanya extension rod, tangan gue tinggal ada di sini, dan ini udah memberikan jarak yang ya mungkin nggak panjang-panjang amat tapi udah cukup lah. Nah, buat kasih gambaran yang lebih jelas, gue punya ada satu lagi. Ini dari merek lain, ini Funsnap. Ini cuma mau kasih gambaran aja. Bayangin kalau misalnya si extension rodnya ini bukan di leher dari si gimbal, tapi di bagian buntut. Nah, ini yang tadi gue bilang ya, dimana kalau let's say emang sih bisa lebih panjang, tapi lu mau ngontrol akan agak sulit karena controllernya ada di bagian sini gitu. Jadi bisa kebayang ya, maksudnya kenapa si built-in extension rod ini punya advantage-nya tersendiri, apalagi kalau misalnya lu suka bikin konten seperti gua yang merequire low angle atau high angle untuk mengachieve video-video yang lebih dinamis. Sekarang gue mau share grip experience gue antara si Osmo Mobile 2 all the way to ke si Osmo Mobile 5. Kalau menurut gue, si Osmo Mobile 2 itu kayak bulky for no reason kalau misalnya dibandingkan dengan si
yang lebih barunya. Kenapa? Karena dia lebih besar, memang lebih tebal, tapi kayak nggak se-grippy kalau dibandingkan dengan si Osmo Mobile 3 dan 4 gitu. Karena menurut gua walaupun memang size-nya tuh agak sedikit lebih besar ya si Osmo Mobile 3 dan 4, kalau di-compare tuh dengan si Osmo Mobile 5 yang lebih kurus, memang lebih kurus kan enaknya bisa masuk pocket lebih gampang, tapi kayak secara ke gripnya itu lebih kayak grip experience lu lebih megang sebenarnya kalau bentuknya kayak pestol tuh kayak maksudnya kayak si Osmo Mobile 3 dan 4 gitu. Nah sedangkan kalau si 5 itu karena mengedepankan kayak ukuran yang lebih kecil, tipis dan kurus, akhirnya mungkin kayak ya kalau menurut gue sih kalau megangnya tuh kayak agak lebih bukannya ringkih ya, tapi kayak lebih tipis aja, tetap gripnya oke, tapi kayak lebih firm gue ngerasanya kalau misalnya memang secara handle tuh lebih besar. Tapi anyway ada kenyamanan tersendiri yang lo bisa dapat dengan kayak handle yang lebih kecil, yaitu bisa masuk pocket dengan mudah gitu. Nah kalau lo lebih suka grip experience yang mana nih, kayak yang besar kayak si Mobile 3 dan Mobile 4 kayak pestol kalau menurut gue, atau memang yang terbaru yang kayak si Osmo Mobile 5? Share di kolom komentar ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin button-buttonnya, perbedaan dari si Osmo Mobile 5 all the way ke sampai yang dulu nih. Perbedaannya sih sebenarnya nggak kentara banget ya. Maksudnya ada sedikit tapi nggak gimana-gimana amat. Dimana secara toggle ini memang semenjak si Osmo Mobile 3 itu memang agak kayak masuk ke dalam gitu ya. Jadi untuk jempol lu tuh jadi lebih mudah gitu untuk kayak goyang-goyangin. Dan ada tombol record, dan kalau misalnya di Osmo Mobile 5 ini ada kayak tombol yang kayak arrow 2 itu, ini kalau lu sekali tap itu bakal ganti ke front camera gitu. Jadi kalau sekali lagi langsung ke ke kamera yang ada di belakang gitu, kamera utama gitu. Dan kalau misalnya 2 kali tap, mungkin lu udah lihat di segmen sebelumnya, itu merubah dari landscape atau enggak ke portrait atau enggak sebaliknya. Nah sedangkan di bagian sampingnya ini ada kayak M, ini untuk kayak mati nyalain, atau enggak yang di bawahnya ini untuk zoom in dan zoom out gitu. Dan sedangkan di bagian ini ada semacam trigger, ini untuk kayak ngelock gitu, kayak ngelock orientasi misalnya seperti itu. Jadi kayak di Osmo Mobile 5 ya perbedaannya dengan yang sebelumnya itu ada tombol yang semacam kayak recycle ini ya. Intinya basically gue paling sering pakai itu untuk ya ganti orientasi dari landscape ke portrait, atau enggak ganti kamera dari yang kamera depan ke belakang, atau enggak sebaliknya. Nah kita lihat di generasi sebelumnya ya. Oke, sekarang gue mau kasih lihat si pendahulunya, si Osmo Mobile 4, di mana lu bisa lihat di sini nggak ada tombol yang kayak recycle lagi ya. Nah, gimana dengan kalau misalnya kita mau ganti orientasi dari portrait dan landscape menggunakan ya, kalau di Osmo Mobile 4 si M-nya ini di tap 2 kali. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya mau ganti dari kamera depan ke kamera front camera, yaitu kamera yang ngehadap muka lo itu. Ya sepengetahuan gue sih tinggal dipencet di bagian atasnya gitu. Jadi kayak nggak ada tombol khususnya gitu. Karena gue udah coba-coba, ini si M ini ya malah kalau dipencet-pencet berkali-kali malah ke standby mode gitu. Jadi ya perbedaannya itu sih. Dan kalau misalnya lu mau lihat di sampingnya itu lu bisa ngelihat ini ada kayak semacam USB port. Karena apa? Jadi kalau dulu itu bayangannya itu si Osmo Mobile itu bisa buat ngecharge handphone lu, tapi sekarang udah nggak bisa. Karena kenapa? Karena form factor dari si Osmo Mobile 5 kan sedikit lebih kecil gitu, jadi lebih tipis, lebih enteng, jadi harus di-sacrifice bagian ini gitu. Dan selebihnya sih sama aja, yaitu triggernya itu fungsinya kurang lebih sama gitu. Oke, kita lihat di Osmo Mobile 3. Oke, sekarang gue mau kasih lihat buttonnya antara si Osmo Mobile 3 dengan bandingannya sama Osmo Mobile 4. Lu bisa notice ini hampir nggak ada bedanya, kecuali ya memang kayak ada sedikit shape toggle-nya yang sedikit berbeda, tapi selebihnya sama aja dengan ada 2 tombol di sini, toggle, dan ini buat kayak zoom in dan zoom out. Dan di sini ada trigger gitu. Jadi memang kalau misalnya perkembangan desain dari Mobile 3 ke Mobile 4 yang paling signifikan tuh memang di bagian clamp-nya aja, dimana dari capit ke magnetic. Oke, sekarang gue mau kasih lihat buttonnya. Ini yang paling uzur, yaitu si DJI Osmo Mobile 2. Lu bisa lihat di sini makin minimalis, kayak dulu tuh bener-bener bahkan nggak ada triggernya ya. Kalau lu lihat ini nggak ada trigger sama sekali. Ini juga toggle-nya tuh kayak
feel-nya itu kayak speaker malahan, kayak kasar-kasarnya itu, dan ini ada dua tombol, ini standar. Tapi ya udah gitu aja. Jadi kayak memang perkembangannya mulai beda itu yang secara shape dan secara button mulai ada bertambah itu semenjak di Osmo Mobile 3 all the way ke Osmo Mobile 5, tapi antara Osmo Mobile 3 dan 4 itu hampir nggak ada bedanya sama sekali kecuali di magnetic clamp gitu. Nah, lu pengen tahu lebih detail terkait kayak guna-gunanya tombolnya itu, tulis di kolom komentar, mungkin kita nanti bikin video follow up-nya terkait how to pakai si Osmo Mobile 5 berikut dengan apa fungsi tiap button yang ada di Osmo Mobile 5. Oke, sekarang gue langsung mau ngomongin terkait stabilization, karena tentunya lo mau beli gimbal, pengen videonya makin smooth dan semakin stabil, tentunya jadi terlihat lebih profesional walaupun hanya menggunakan sebuah smartphone. Nah, pertama-tama gue bakal kasih lihat nih, ini footage gue kalau misalnya jalan hanya menggunakan si iPhone XR, itu smartphone daily driver gue. Lo bisa lihat di sini, ini hasilnya kalau dibandingkan dengan ini jalan doang ya, jalan doang udah kayak geter-geter. Dan kalau dibandingkan dengan kalau jalannya menggunakan si Osmo Mobile 5, nah lu bisa lihat itu ada perbedaan yang signifikan lah ya antara menggunakan gimbal dan tanpa menggunakan gimbal. Begitu juga apalagi pada saat lari, lu bisa lihat kalau misalnya nggak pakai gimbal sama sekali ya itu basically footage-nya nggak akan kepake gitu. Walaupun lu mungkin pakai iPhone yang terbaru sekalipun, gua rasa akan tetap goyang-goyang dan godek-godek, akhirnya lu pusing sendiri lihat footage-nya. Jadi intinya clear. Kalau misalnya mau dapetin yang lebih smooth, tentunya apalagi kalau lu bikin video sendiri atau vlog sendiri ya otomatis kan lu yang ngerekam sendiri, jadi lu juga jalannya nggak bisa hati-hati, apalagi kalau lu bikin video yang kayak gua yaitu dinamis, lari-larian semacam itu. Jadi kalau Osmo Mobile 5 dibandingkan tanpa menggunakan gimbal sama sekali, jelas ya Osmo Mobile 5 lebih baik hasilnya. Gimana kalau kita bandingkan berlari juga dan atau nggak berjalan juga, kalau Osmo Mobile 5 dibandingkan dengan si Osmo Mobile 4. Oh ya, sebelumnya gue mau kasih lihat juga, ini ada footage di mana Osmo Mobile 5-nya saat extension rod-nya itu gue panjangkan. Nah, lu bisa lihat itu nggak ada bedanya sama sekali ya. Jadi kayak walaupun dia semakin panjang, dia tetap stabil. Dan nah sekarang baru kita bandingin kalau misalnya sama si Osmo Mobile 4. Secara kasat mata kalau menurut pendapat gue sih ini hampir tidak ada ya, si Osmo Mobile 4 juga sama bagusnya dengan si Osmo Mobile 5 kemampuan stabilisasinya gitu. Nah, bagaimana dengan kalau dibandingin dengan Osmo Mobile 3? Nah, gue juga udah coba buat jalan, lari. Nah, lu bisa lihat nih sendiri hasilnya di sini, di mana ya gue rasa sih memang dari Osmo Mobile 3 ke 5 itu untuk urusan stabilisasi itu nggak ada yang terlalu kentara bedanya. Bahkan dari Osmo Mobile 3 itu udah bagus dan udah cukup banget kalau menurut pendapat gue. Dan memang kalau misalnya untuk Osmo Mobile atau gimbal apapun, bahkan sampai gimbal mirrorless sekalipun, itu kalau misalnya saat pindah direksi, misalnya kayak lu lari terus mendadak ada belokan, pasti ada sedikit kayak gerakan yang kayak mentok atau enggak kayak terhentak semacam itu. Dan menurut gue sampai saat ini sih gue udah coba berbagai macam merek, semuanya masih seperti itu gitu. Jadi kayak kita anggap aja itu masih hal yang wajar ya. Nah, baru lumayan ketara sedikit kalau misalnya lu bandingkan si Osmo Mobile 5 dengan si Osmo Mobile 2. Walaupun sebenarnya footage atau enggak stabilisasi yang dihasilkan si Osmo Mobile 2 udah cukup baik, tapi mulai ketara nih bedanya antara si versi yang lebih uzur yaitu si Osmo Mobile 2 yang udah lama banget gue punya dibandingkan si Osmo Mobile 5 yang masih baru keluar dari 2021 gitu. Nah, dari perbandingan stabilisasi itu jadi lu bisa lihat ya sebenarnya kalau untuk gap antara si Osmo Mobile 3 sampai 5 itu nggak terlalu jauh untuk stabilisasi, tapi kalau memang dibandingkan dengan yang lebih lama lagi antara si Osmo 5 dengan Osmo Mobile 2 pastinya agak kentara dikit ya, ada perkembangan lah di situ, tapi memang bukan sesuatu yang major. Bagaimana menurut lu? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin, gue kasih segmen tersendiri untuk si Active Track, karena menurut gue ini ya salah satu ya pembenaran yang paling besar lah kalau misalnya lu mau upgrade atau nggak mau beli si Osmo Mobile 5, karena menurut gue ini yang paling kentara dengan Active Track 4.0. Gue udah bandingkan misalnya si Osmo Mobile 5 dengan si Osmo Mobile 4 yang dimana dia masih menggunakan Active Track pendahulunya yaitu Active Track 3.0. Nah, memang sih kalau misalnya untuk kayak lu lagi vlogging nih kayak gini,
diam dan lu nggak terlalu banyak bergerak yang secara agresif, itu nggak ada masalah sama sekali sih kalau lu bandingkan si Active Track 4 yang ada di Osmo Mobile 5 dengan si Active Track 3 yang ada di Osmo Mobile 4. Dan ya yang di bawahnya pasti Active Track-nya lebih uzur lagi lah ya, kita bandingin yang 5 dan 4 dulu. Nah, kalau misalnya gerakan lu udah mulai agresif, itu agak sedikit sulit untuk si Osmo Mobile 4 untuk keep up dengan gerakan lu gitu. Dan untuk nge-recapture-nya lagi agak sedikit perlu waktu yang sedikit lebih lama. Tapi again, perbedaannya tuh nggak bumi dan langit, tapi si Osmo Mobile 5 dengan Active Track 4-nya ini sedikit lebih baik aja gitu. Nah, kalau misalnya lu mau lihat yang kentara evolusi si Active Track yang paling nyata, mungkin lu jangan bandingkan, kalau gua udah bandingin semua nih berdasarkan pengalaman, kalau di Osmo 5 dibandingin 4, Osmo 5 dibandingin dengan si Osmo Mobile 3 Active Track-nya, nah, lu bisa lihat di sini gua gerak ke kiri ke kanan atau enggak gerak-gerakin kepala, itu mungkin kayak ya masih nggak terlalu bumi dan langit lah, jauh bedanya. Ketangkasan dari Active Track-nya itu kayak masih kayak, karena kan cuman beda satu kelas gitu ya, satu kelas di bawah gitu. Nah, mungkin akan ketara kalau misal lu bisa lihat di sini gue membandingkan si Osmo Mobile 5 Active Track 4.0-nya dengan si Osmo Mobile 2 yang pasti udah Active Track-nya ya seri-seri awal lah ibaratnya semacam itu. Nah, bahkan untuk kayak gerakan-gerakan kayak kepala, misalnya lu bayangin lu lagi kayak cooking sembari vlogging, ataupun lu lagi kayak sembari jalan traveling, kayak kasih lihat street dari tempat-tempat lu traveling, kayak lu kalau akan gerak-gerak dikit aja akan sangat mudah untuk lost sama si Osmo Mobile 2. Dan untuk nge-capture lu lagi, untuk nge-track lu lagi tuh Osmo Mobile 2 itu mengalami kesulitan yang ya cukup parah sih. Lu bisa lihat di sini kayak walaupun gua udah di depan muka, di depan kamera, itu kayak dia masih searching gitu. Jadi kayak kentara banget ya bedanya antara evolusi si Active Track di masa awal-awal dengan Active Track yang sekarang, dimana ya lu bisa lihat nih dimana Osmo Mobile 5 gue udah kayak gerak ke kiri, ke kanan, atau enggak gerakan kepala gue memang gue sengaja cepet-cepetin, itu tetap bandel dan masih mengikutin gitu. Oke, sekarang gue mau bahas aplikasinya yang lu bisa gunakan di Osmo Mobile 5, yaitu DJI Mimo. Sebenarnya DJI Mimo itu udah bisa lu gunakan, sudah digunakan semenjak si Osmo Mobile 3 dan Osmo Mobile 4 gitu. Tapi gue mau ngomongin yang specifically si Osmo Mobile 5, dimana ini gue udah coba yang namanya Shot Guides. Jadi Shot Guides itu menurut gue DJI udah oke banget sih. Dia memang kayak pengen menuntun kreator-kreator yang pemula atau baru mau bikin dengan salah satu fitur ini, yaitu Shot Guides, dimana lu cukup tinggal ikutin aja, dia akan kasih lihat nih seperti ini, dimana kayak hasil footage-nya yang dia arahin, kayak dia saranin shoot hasilnya seperti ini, dan angle-nya, cara jalannya atau cara berdirinya seperti ini gitu. Jadi gue udah coba juga, lu tinggal pilih di aplikasi itu temanya. Misalnya dalam hal ini gue pilih yang temanya kayak hutan-hutan gitu, kayak into the woods gitu lah, wilderness gitu. Nah, tinggal lu ikutin aja dan nanti hasilnya itu akan sudah terkompilasi dan diisi dengan musik gitu. Dan di fitur selanjutnya itu kalau misalnya lu pengen lebih dimanjakan lagi, ada template. Jadi kayak bayangin nih kayak template story, namanya juga story mode. Itu lu tinggal ikutin aja, itu udah bisa lu implementasi sebenarnya di Osmo Mobile 4 juga. Tinggal diikutin, lu pilih genre-nya dan lu ikutin kayak berapa detik yang direkomendasi, dan tiap detiknya itu mau ambil footage seperti apa gitu. Nah, setelah lu udah ikutin semua, dia akan compile dan berikut juga dengan transisi-transisinya. Jadi kayak benar-benar mengsimplify proses kreatif lu gitu, kalau memang lu baru mau memulai dan perlu sebuah guidance. Jadi lu bisa coba yang tadi gue bilang, story mode dan shortcut. Menurut gue itu bukan sekedar fitur gimmicky, tapi benar-benar fitur yang membantu content creator, apalagi kalau content creator yang baru mau memulai dengan handphonenya. Dan fitur lainnya yaitu yang bisa memperkaya kreativitas lu, yaitu si Dynazoom, dimana itu ada dua gerakan, yaitu move in dan move out. Pendapat gua sih ini akhirnya jadi kayak seolah-olah subjek gua itu lagi berdiri di depan green screen. Tapi anyway, gua nggak bisa komen banyak terkait itu, karena itu tergantung pertama tentunya dengan kayak spesifikasi dari smartphone gua. Mungkin karena smartphone gua bukan yang terbaru, yaitu iPhone XR, ataupun juga ya perkara nanti aplikasi dari DJI Mimo-nya itu harus ada melakukan pembetulan, karena efeknya ini kayak terlalu efek banget gitu, jadi kayak kurang natural kalau menurut pendapat gua itu untuk si Dynazoom. Jadi bisa ada move in dan move out. Nah, lu bisa lihat di sini footage-nya yang kayak tadi gua udah ambil. Dan selanjutnya gua mau kasih lihat juga di mana lu bisa spin shot, di mana
Jadi kayak semacam apa ya, gue pernah bikin juga di video gue sebelumnya pas gue nge-review FunSnap, yaitu kayak semacam filmnya Leonardo DiCaprio yang Inception, jadi kayak muter gitu. Tapi again sayangnya ini nggak 360 derajat karena dia akan mentok dimana kelihatan kayak tangkainya masuk ke frame gitu. Jadi kayak ya pinter-pinternya lu aja lah untuk kayak memanfaatkan angle-angle dari si 3 aksis gimbal ini gitu. Dan sekarang gue mau kasih liatin gesture control di mana lu bisa menggunakan gesture lu untuk merekam diri lu sendiri atau enggak foto diri lu sendiri. Jadi tinggal angkat tangan semacam ini. Oke, tinggal diangkat tangannya setelah memberikan jarak yang proporsional. Oke, langsung nyala, dia mulai merekam. Dan kalau misalnya lu pilih yang shoot and follow, dia akan memfollow lu. Jadi kayak punya personal cameraman gitu. Jadi kalau misalnya mau udah juga tinggal oke, that's it. Oke, sekarang gue mau ngomongin baterainya. Untuk on paper-nya langsung gue tampilin di sini. Mungkin pas lu lihat on paper-nya kok gue bingung ya, kenapa kayak barang baru malahan durasi baterainya lebih di bawah dibandingkan dengan generasi sebelumnya, di mana si Osmo Mobile 5 ini bisa nyala up to 6,5 jam, sedangkan si sebelumnya itu si Osmo Mobile 4 bisa up to 15 jam. Again, yang namanya ada kelebihan pasti ada konsekuensinya, yaitu kelebihan di form factor yang lebih tipis dan lebih handy itu menyebabkan baterainya itu ya harus lebih dikecilin gitu. Tapi berdasarkan pengalaman gue sih durasi 6,5 jam, mengingat ini syutingnya juga pakai handphone ya guys, pakai smartphone, dimana smartphone juga kan kayak nggak kuat-kuat amat kalau dibuat video terus, apalagi kalau lu hajar 4K terus. Jadi gue nggak ada masalah sih dengan durasi yang turun seperti itu gitu. Tapi nggak tahu, itu kan tergantung preferensi pribadi gitu ya, itu menurut pendapat gue. Oke, langsung kesimpulannya aja. Untuk harganya gue langsung tampilin yang di on paper di layar ini. Tapi again, si Osmo Mobile 2 udah discontinue, begitu juga Osmo Mobile 3. Yang ada sekarang sepengetahuan gue ada tinggal si Osmo Mobile 4, dia ada Osmo Mobile 4 dan Osmo Mobile 4 SE. Dan ya tentunya yang baru yaitu si Osmo Mobile 5. Kalau menurut gue, kalau misalnya si Osmo Mobile 5 ini, kalau lu memang ngerasa penting tuh dimana ada built-in extension rod, kan gue udah kasih lihat kalau dengan extension rod ini kayak enable lu untuk mengambil video dari berbagai angle yang lebih kreatif lagi. Lu ngerasa itu penting, ya menurut gua Osmo Mobile 5 itu mungkin buat lu gitu. Dan yang kedua yang gak kalah penting yaitu active track yang lebih bandel dibandingkan dengan pendahulunya gitu, yaitu si Osmo Mobile 4 yang masih pakai active track 3. Menurut pendapat gua sih itu perbedaan atau pengembangannya itu cukup membantu ya, apalagi kalau misalnya lu suka bikin konten seorang diri kayak gua dan konten-kontennya itu juga dinamis gitu. Oke, nah kalau menurut gua sih itu pendapat gue kenapa lu kalau misalnya lu mau consider Osmo Mobile 5 itu faktor-faktor yang lu perlu pertimbangkan. Nah, dan gue juga mau kasih tahu kalau misalnya lu udah punya Osmo Mobile tapi punya Osmo Mobile 2, menurut gue upgrade ke Osmo Mobile 5 itu terasa banget sih, kayak bedanya signifikan lah ibaratnya, itu worth it banget gitu. Tapi kalau misalnya lu udah punya Osmo Mobile 3 ke 5, menurut gue sih salah satu-satunya alasan yang kuat banget selain active track ya paling itu dari klemnya ya. Klemnya beda, kalau misalnya lo punya Osmo Mobile 3 klemnya itu kan masih capit, sedangkan si 5 itu udah, atau yang 4 sih sebenarnya udah mulai magnetik. Itu mungkin bisa menjadi kayak pertimbangan selain active track yang tentunya pasti beda. Terus kalau misalnya lo udah punya Osmo Mobile 4, ya lu nggak mandang active track, lu cuman kayak mandang extension rodnya, lu ngerasa kayak well kayaknya perlu nggak perlu, well ya udah nanti ditunda dulu aja, mungkin ada Osmo Mobile 6 gitu, karena agak tipis sih kalau tidak melihat si perbedaan active tracknya kalau menurut gua. Cuman beda dimana Osmo Mobile 4 itu ya udah active tracknya nggak sebagus si Osmo Mobile 5, dan form factornya juga agak sedikit lebih besar gitu. Nah itu pendapat gue, memang kayak subjektif banget, tapi itu berdasarkan apa yang gue alami untuk bikin konten-konten di channel ini. Jadi kalau misalnya lu ada masukan, tolong tulis di kolom komentar, atau ada pertanyaan lu juga bisa DM kita di Instagram di @warinasia_official. Dan kalau misalnya lu mau support channel ini bisa dengan like, share, subscribe, ataupun beli produk-produk yang gue udah review, yang link produknya gue taruh di description box di setiap video di channel ini. Thank you and until next time.